Kami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang ventilator. Di sini ada ventilator yang sudah tersambung ke tes selang sebagai simulasi paru-paru. Ada bedside monitor yang bisa digeser untuk memantau hemodinamik. Ini ada sirkuit breathing yang putih dan hijau. Yang putih adalah untuk ekspirasi, yang hijau sebagai inspirasi, dan tes selang sebagai paru-parunya. Kemudian ada chamber. Chamber ini bisa kita nyalakan, yang di dalam tampungannya diisi air untuk melembabkan. Setelah nyala akan muncul seperti ini, bisa disetting dewasa, anak-anak, neonatus. Kita setting jenis kelamin, berat badan. Kemudian kita pilih mode apa yang akan kita berikan untuk settingan ventilator ke pasien. Di sini ada pressure control, kemudian juga volume control, kemudian pressure SIMV dan SIMV. SIMV ini adalah synchronized intermittent mandatory ventilation. Kalau pada saat weaning, maka makin ke bawah ini adalah makin sedikit diberikan bantuan mesinnya, dan yang paling full untuk bantuan ventilasi mekaniknya adalah yang kontrol. Kita coba lihat settingan yang kontrol. Ini kita lihat settingan pada pressure control. Kita setting IR ratio, RR-nya, pressure controlnya, PIP, kemudian FiO2, trigger. Kita bisa setting RR yang akan kita setting untuk pasien berapa dengan mengubahnya, apakah dari 15 menit kita ubah menjadi, maksud saya dari 15 kali per menit menjadi 12 kali per menit misalnya. IR rasionya tidak ada masalah, kita tetap di 1:2. Pressure controlnya kita berikan, misalnya kita berikan 12 juga. PIP-nya bisa kita rubah misalnya 5 atau 7. Di sini kita minta PIP 5. Kemudian untuk FiO2-nya kita juga bisa setting. Ini di sini pada saat, karena pada pemasangan atau menyalakan pertama kalinya, jadi pada saat setelah dikonfirm kita diminta untuk menyesuaikan berat badan. Kebetulan untuk tipe ventilator yang ini, pada saat mau setting berat badan adalah tinggi badan yang kita rubah, berat badan yang menyesuaikan, lalu klik start. Jika sudah sesuai, kita klik start. Nah, di sini akan muncul di mana mesin mengatur untuk inspirasi dan ekspirasi, dan tes selangnya mengembang dan mengempis. Lalu kita lihat, tadi kita setting 60 kg berat badannya, dan di sini tidak disetting untuk tidal volume karena pressure control, maka disetting pressure controlnya 12, PIP-nya 5, dan FiO2-nya 60. Maka dihasilkan tidal volume pada pasien 408 sesuai berat badannya. Tadi berat badannya kita setting 60. Lalu ada jika mode kontrol volume, mari kita lihat bedanya, karena di sini yang disetting adalah tidal volume, tidak ada pressure control. Kita akan setting dulu, kita minta RR-nya, setting RR-nya 12, ya rasio 1:2. Tidal volumenya kita sesuaikan dengan berat badan. Dengan berat badan 60 kg, maka tidal volumenya 6 sampai 8 kali 60 kg. Maka misalnya bisa kita setting 360 sampai 420, kita setting misalnya 380. Kemudian triggernya bisa kita setting juga. Di sini misalnya kita setting 3, PIP-nya 5. Kemudian untuk FiO2-nya kita setting, mari kita coba untuk di 70, kita setting 70 ya. Ini yang menyesuaikan dengan kondisi pasien dan bisa kita evaluasi ya nanti saturasinya dengan settingan seperti itu, apakah saturasi yang dikehendaki tercapai. Nah, polanya sudah berubah menjadi kontrol volume, tidal volumenya keluar 380 sampai 470. Tes selangnya masih bercompliant. Tidal volumenya sesuai ya, sesuai settingan. Pada saat mau weaning, kita bisa lihat bisa turunkan weaning ke pola-pola yang di bawahnya. Nah, misalnya kalau pada tadi pressure control, kita weaning ke pressure SIMV.
Nah, kita lihat apa bedanya dengan pressure control. Di sini adanya PS atau pressure support. Sedangkan tadi di pressure control tidak ada pressure support. Saya tidak merubah ke pressure SIMV sehingga di sini masih tersetting control volume. Nah, jika apa bedanya di SIMV? Jadi untuk synchronize intermittent mandatory ventilation, apa bedanya dengan tadi PSIMV, bahwa di sini ada settingan untuk tidal volume, RR tetap sama, semuanya ada. Kemudian selain tidal volume ada persamaan, yaitu pressure support. Pressure support ini adanya di SIMV, baik PSIMV maupun SIMV, namun tidak ada di pola yang kontrol. Nah, jika di Winning ini kita bisa menggunakan di bawahnya, menyesuaikan kondisi pasien. Baik, untuk mempersingkat, mari kita lihat misalnya kita akan mengubah pola pada winning pada pola spontan. Ya. Ada apa saja settingan di spontan? Di sini masih ada pressure support, namun tidak ada settingan tidal volume maupun pressure control. Ya, trigger tetap ada, kemudian FiO2 tetap disetting, PIP tetap disetting. Ini spontan, yang dimaksud di sini adalah spontan dengan settingan mesin. Jadi bantuannya lebih sedikit dibandingkan yang sebelum-sebelumnya, bantuan ventilasi mekaniknya. Pasien mulai berusaha dari nafas dengan kemampuan nafasnya sendiri. Nah, pada saat itu bisa dilihat berubah menjadi pressure control dan apnea ventilation. Kenapa? Karena ini tersambung ke tes lung. Sedangkan tes lung ini tidak seperti paru-paru manusia yang dia ada upaya napas sendiri. Jadi pada saat di setting spontan dia tidak mengembang dan mengempis. Bisa dilihat di sini tes lungnya tetap mengempis seperti itu. Kemudian ventilatornya mendeteksi bahwa ini adalah apnea, otomatis mengubah polanya menjadi kontrol. Jadi ini pola kontrol pressure controlnya ini adalah otomatis dari ventilatornya karena dia mendeteksi adanya apnea ventilation. Begitupun pada pasien. Pada pasien yang sedang di Winning di mode spontan, pada saat pasien tidak bernafas untuk sekian detik, maka ventilator akan membunyikan alarm, kemudian memberikan notifikasi adanya apnea ventilation, kemudian akan mengubah polanya menjadi pressure control, dan saat itu juga nafas pasien menjadi terbackup oleh adanya backup apnea dari ventilator. Nah, ini untuk settingan NIV ya. Jadi misalnya pasien sudah selesai dari pola spontan, kita uning lagi ke NIV. Kita lihat lagi, ada juga selain spontan bisa kita gunakan mode ASV. Kalau ASV ini kita lihat ada settingan untuk minute volumenya. Ini di sini masih tersetting di monitor, yang keluar itu adalah settingan pressure control karena mesin sedang membackup apnea. Pada settingan ASV ini, di sini tidak ada pressure support seperti pada settingan spontan. Bagaimana cara men-setting ventilator untuk membantu pasien menurunkan kadar CO2 pada pasien yang kelebihan CO2, misalnya pada pasien asidosis respiratori. Kita dapat merubah settingan RR-nya, misalnya di sini kita naikkan 10 menjadi 12 sehingga tidal volumenya dapat dilihat menjadi meningkat. Atau kita juga bisa menaikkan settingan tidal volume di mesin, misalnya di sini 350 menjadi 400. Dengan demikian nanti CO2-nya akan keluar lebih banyak. Atau kita juga bisa mengubah settingan time inspiration-nya. Dengan kita menurunkan time inspiration-nya, maka IE rasionya akan memanjang, ini dari 2,8 menjadi 3,2, sehingga dengan IE rasionya memanjang, CO2 akan keluar lebih banyak. Selanjutnya, untuk tombol yang menyala hijau itu adalah tombol untuk memberikan O2 100%. Nah, yang di bawah ini adalah untuk nebulizer, untuk memberikan inhalasi.